A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serida Salina. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang obat pencernaan dan diare, penggolongan, mekanisme kerja, dan contoh zat obat. Materi ini penting dipelajari karena gangguan pencernaan merupakan masalah kesehatan yang sering dialami masyarakat dan membutuhkan pengobatan yang tepat agar tidak menimbulkan komplikasi. Pendahuluan. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai pengertian obat pencernaan dan diare. Obat pencernaan adalah obat yang digunakan untuk mengatasi gangguan pada sistem pencernaan seperti mual, muntah, konstipasi, dan gangguan asam lambung. Sedangkan diare merupakan kondisi meningkatnya frekuensi buang air besar dengan konsistensi cair lebih dari 3 kali sehari. Gangguan pencernaan dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat, infeksi, bakteri atau virus, stres, efek samping obat, dan gangguan fungsi lambung maupun usus. Penggunaan obat yang tepat sangat penting agar gejala dapat berkurang dan kondisi pasien membaik. Tujuan presentasi. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami penggolongan obat pencernaan dan diare beserta mekanisme kerja dan contoh zat obatnya. Selain itu, presentasi ini juga bertujuan agar kita memahami penggunaan obat secara rasional dan aman sehingga dapat mencegah efek samping maupun kesalahan penggunaan obat. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan memiliki fungsi utama untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa metabolisme dari tubuh. Organ sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar, rektum, dan anus. Beberapa gangguan yang sering terjadi pada sistem pencernaan antara lain gastritis atau MAH, tukas lambung, refluksi asam lambung, konstipasi, mual, muntah, dan diare. Gangguan tersebut dapat diatasi dengan berbagai jenis obat sesuai dengan penyebab dan gejalanya. Penggolongan obat pencernaan. Obat pencernaan dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama yaitu antasida yang digunakan untuk menetralkan asam lambung. Kedua adalah antagonis reseptor H2 yang berfungsi mengurangi produksi asam lambung. Ketiga yaitu proton pump inhibitor atau PPI yang bekerja menghambat produksi asam lambung secara kuat. Keempat adalah antiemetik yang digunakan untuk mengatasi mual dan muntah. Kelima yaitu laksatif untuk mengatasi konstipasi atau sembelit. Selain itu terdapat antispasmodik untuk mengurangi kejang otot, saluran cerna, dan probiotik yang membantu menjaga keseimbangan flora usus. Antasida. Antasida merupakan obat yang digunakan untuk menetralisir asam lambung yang berlebihan. Obat ini bekerja dengan cara bereaksi langsung dengan asam lambung sehingga pH lambung meningkat dan rasa nyeri berkurang. Antasida sering digunakan pada penderita MAH, gastritis, dan nyeri ulu hati. Contoh zat obat antasida yaitu aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, kalsium karbonat, dan natrium bikarbonat. Kelebihan antasida adalah bekerja cepat dalam mengurangi gejala. Namun penggunaan berlebihan dapat menyebabkan efek samping seperti konstipasi, diare, dan gangguan keseimbangan elektrolit. Antagonis reseptor H2. Antagonis reseptor H2 merupakan obat yang bekerja menghambat reseptor histamin H2 pada sel parietral lambung. Dengan terhambatnya reseptor tersebut, produksi asam lambung akan menurun. Obat ini digunakan untuk gastritis, tukak lambung, dan GERD. Contoh obat golongan ini yaitu ranitidin, famotidin, dan cimetidin.
Efek samping yang dapat muncul antara lain sakit kepala, mual, dan gangguan pencernaan ringan. Protopop inhibitor atau PPI adalah golongan obat yang bekerja sangat kuat dalam menurunkan produksi asam lambung. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat pompa proton H+ atau K+ ATP fase pada sel parietal lambung sehingga sekresi asam lambung menurun secara signifikan. Contoh obat PPI yaitu omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, dan esomeprazol. PPI sering digunakan untuk mengatasi tukak lambung, gastritis kronis, dan infeksi Helicobacter pylori. Efek samping yang dapat muncul yaitu sakit kepala, mual, diare, dan gangguan penyerapan vitamin B12 jika digunakan dalam jangka panjang. Antiemetik merupakan obat yang digunakan untuk mencegah dan mengatasi mual serta muntah. Obat ini bekerja dengan menghambat rangsangan pada pusat muntah di otak atau reseptor tertentu di saluran pencernaan. Contoh obat antiemetik yaitu metoclopramide, ondansetron, domperidone, dan dimenhydrinate. Obat ini digunakan pada pasien mabuk perjalanan, mual akibat obat, mual pasca operasi, dan gangguan lambung. Efek samping yang sering muncul yaitu mengantuk dan pusing. Laksatif adalah obat yang digunakan untuk mengatasi konstipasi atau sulit buang air besar. Laksatif bekerja dengan meningkatkan gerakan usus, melunak fases, atau menarik air ke dalam usus. Contoh obat laksatif yaitu bisokodil, laktulosa, magnesium sulfat, dan sena. Penggunaan laksatif yang terlalu sering dapat menyebabkan ketergantungan dan gangguan elektrolit. Karena itu penggunaannya harus sesuai aturan dan tidak berlebihan. Antispasmodik dan probiotik. Antispasmodik digunakan untuk mengurangi kejang otot polos pada saluran cerna. Obat ini bekerja dengan menghambat kontraksi otot sehingga nyeri dan kram perut berkurang. Contoh obatnya yaitu hyosin, butilbromida, dan paparverin. Sedangkan probiotik merupakan mikroorganisme baik yang membantu menjaga keseimbangan flora usus. Contoh probiotik yaitu Lactobacillus dan Bifidobacterium. Probiotik bermanfaat membantu proses pencernaan dan mengurangi gangguan diare. Pengertian diare. Diare adalah kondisi buang air besar dengan konsisten cair lebih dari 3 kali sehari. Diare dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, keracunan makanan, intoleransi makanan, dan efek samping obat. Diare yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan dehidrasi karena tubuh kehilangan banyak cairan dan elektrolit. Oleh karena itu, penanganan diare harus dilakukan secara tepat. Penggolongan obat diare. Obat diare terdiri dari beberapa golongan. Yang pertama, yaitu oralit yang digunakan menggantikan cairan dan elektrolit tubuh. Kedua, yaitu adsorben yang bekerja menyerap racun dan zat penyebab diare. Ketiga, yaitu antimotilitas yang berfungsi mengurangi gerakan usus. Keempat, yaitu antibiotik yang digunakan bila diare disebabkan oleh infeksi bakteri. Kelima, yaitu probiotik yang membantu menyeimbangkan flora usus. Oralatif dan adsorben. Oralit merupakan terapi utama pada diare karena mampu mencegah dehidrasi. Oralit bekerja menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang melalui tinja. Sedangkan adsorben bekerja menyerap racun dan zat penyebab iritasi di usus.
Contoh adsorben yaitu koilin, atapulgit, dan karbon aktif. Penggunaan obat ini dapat membantu mengurangi frekuensi diare. Antimotilitas dan antibiotik. Antimotilitas bekerja dengan menghambat gerakan peristaltis usus sehingga penyerapan cairan meningkat. Contoh obatnya yaitu loperamid dan diphenoxylate. Namun obat ini tidak dianjurkan pada diare berdarah atau infeksi berat. Antibiotik digunakan bila diare disebabkan oleh infeksi bakteri. Contoh antibiotik yaitu ciprof, bakcin, metronidazole, dan azithromycin. Penggunaan antibiotik harus sesuai resep dokter agar tidak menyebabkan resistensi antibiotik. Kesimpulan dari materi ini adalah obat pencernaan dan anti diare memiliki berbagai golongan dengan fungsi dan mekanisme kerja yang berbeda. Penggunaan obat harus disesuaikan dengan kondisi dan penyebab penyakit agar terapi menjadi efektif dan aman. Selain itu, penggunaan obat secara rasional sangat penting untuk mencegah efek samping dan resistensi obat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai obat pencernaan dan diare beserta penggolongan, mekanisme kerja, dan contoh zat obat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.